pernyataan beberapa kali secara implisit dari Pak Jokowi. Bah, tadi Pak Prabowo di pidatonya di DPP bilang bahwa kita ini perlu sosok pemuda, Bah. Sosok pemuda untuk melanjutkan estafet kebangsaan ini, Bah. Gitu, Bah. Tanggapan Abah kira-kira dengan hadirnya Mas Gibran sebagai cawapresnya dia, bahwa ini ada gayung bersambut gitu, Bah. Cocok. Saya selalu berpegang kepada kaidah inna fi yadi subani amrul ummah. Sesungguhnya di tangan pemuda itu urusan umat. Wa fi aqdamiha hayataha, dan di telapak kaki pemuda itu adalah kehidupan umat. Saya pikir memang bangsa ini ketika kita memiliki bonus demografi dengan 56% itu kaum milenial, nggak salah kan kemudian kita punya pemimpin muda. Kenapa kok yang dipermasalahkan dinasti cuma Mas Gibran? Mau dipaksakan kayak apapun kemudian kalau memang tidak punya kemampuan ya susah. Ketika dijual kayak apa kalau memang nggak punya, nggak laku ya susah, nggak marketable itu. Gitu. Bahwa ini ada campur tangan Tuhan bagi saya, iya pasti, pasti. Kok sampai terjadi seperti ini. Tapi ketika hanya melekatkan dinasti politik kepada Mas Gibran saja, saya pikir tidak fair. Bahwa Mas Gibran ditunjuk sama partai lamanya untuk menjadi jubir kan ya hanya partai. Tapi apakah kemudian Mas Gibran menerima atau enggak kan juga hanya Mas Gibran. Ya kan itu. Ketika saya didapuk katakanlah untuk menjadi sesuatu, kemudian saya menerima atau enggak itu kan terserah yang bersangkutan. Nah, apakah kemudian akan menimbulkan ekses panjang? Saya pikir memang kita perlu dewasa berpolitik. Kayak bahasa yang kemarin kita sempat ramai itu yang saya sampaikan, kalau bisa tuh orang-orang baik kayak gitu ngawal capres. Iya betul, Pak. Iya kan? Supaya bisa mengarahkan capres. Bagaimana kampanye secara ramah tanpa harus menjelekkan pihak lain. Bagaimana kita mempoles calon kita sebaik-baiknya tanpa harus menjelekkan calon yang lain. Bagi saya Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar ini semuanya orang baik. Semuanya orang baik. Jangankan ya begitu mereka terpilih menjadi calon saja, ini sudah merupakan kehendak Allah. Bahwa dari 3 orang ini nanti kemudian siapa yang terpilih itu juga kembali kepada Lauhul Mahfuz. Nah, kewajiban kita itu mengkampanyekan calon kita sebaik mungkin tanpa harus menjelekkan yang lain. Saya pikir tugas-tugas para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh agama, bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat. Ternyata berkampanye itu asik. Ini namanya kan pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu ya harus seneng-seneng, bukan menakutkan. Ini pesta demokrasi, bukan pesta hantu ini loh. Bukan demokrasi. Maka saya berharap justru bangsa Indonesia betul-betul menyambut dengan penuh rasa bahagia dan sukacita terhadap pemilu ini tanpa harus menimbulkan efek negatif seperti bermusuhan. Kalau saya begitu. Bah, pertanyaan khusus nih, Bah. Di mata Abah seorang Gibran, Bah, seperti apa, Bah? Muda visioner. Muda visioner. Muda visioner. Saya pernah ngobrol sama Pak Jokowi yang beliau mengatakan begini, Gus, kerjanya Mas Gibran di Solo dulu sama mungkin zaman saya bagusan Mas Gibran, Mas. Kan bisa dilihat dari bukan hanya statement, dari bukti nyata di lapangan kan. Belum 3 tahun beliau memimpin Solo. Solo begitu disegani oleh dunia dengan perubahan yang luar biasa. Gitu. Saya pikir kalau Pak Jokowi hanya membanggakan anaknya tanpa bukti, beliau nggak akan berani lah ya. Karena sekarang kan semuanya bisa dilihat, ada tolak ukurnya, ada barometernya, dan itu ternyata terbukti. Bah, saat ini sedekat apa Abah sama Mas Gibran? Pernah Ya, dia minta pendapat Abah? Oh banyak. Termasuk kemarin rencana hari Rabu beliau mau diundang sama DPP PDI, itu saya menyarankan untuk hadir. Kalau memang dipanggil Mas, ya, dari Solo silakan Mas. Saya malam saya WA, silakan. Saya minta Mas Gibran untuk datang. Bila perlu pamit atau izin. Karena bagi saya akan lebih gentle kalau Mas Gibran ini datang tanpa hidung, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Jadi gentle saja. Dan dia, iya Gus, nanti kalau memang benar saya dipanggil hari Rabu, saya akan datang. Itu ngomong sama saya. Termasuk ketika dia bersikukuh
sampai hari Selasa dia itu masih, saya itu nggak nyalon bos, enggak. Lagi aja juga butuh konsultasi sama orang tua juga nggak di rumah. Gitu. Terus kemudian saya bilang, Mas, agama itu melarang kita untuk ambisi terhadap sebuah jabatan. Tapi ketika amanah itu datang, apalagi ada nilai masalah, kita tidak boleh menolak, Mas. Panjang chatting saya sama dia soal itu. Saya mencoba meyakinkan bahwa Mas Gibran ini layak dan cocok untuk mendampingi Mas Prabowo. Iya, Bari. Bukan karena keinginan dia, enggak. Justru kita yang terus-terusan mendesak beliaunya. Ini kan soal kelayakan ya, Bang. Banyak orang yang menilai bahwa Mas Gibran ini masih terlalu muda, Bang. Masih terlalu muda, belum punya banyak pengalaman gitu, Bang. Kalau pandangan Abah terhadap pendapat-pendapat seperti itu kayak gimana, Bang? Bagaimana punya pengalaman kalau nggak dikasih kesempatan? Ya. Iya kan? Iya. Yang jelas bahwa kemampuan dia di Solo sudah teruji. Nah, ayo, jangan karena kita takut kalah kemudian mengatakan dia tidak layak. Ini kan penting gitu loh. Jadi bertarung aja gitu ya? Ya bertarung saja secara fair, kembalikan kepada masyarakat Indonesia, sehingga kemudian kita akan bertarung secara gentle. Jadi saya kok menganggap hari ini orang-orang yang kemudian nyerang Mas Gibran atau mungkin bahkan Mas Prabowo seperti mengatakan sudah tua istirahat saja, kakinya sudah pincang, ngapain sih mau istirahat saja, itu kok menurut saya bahasa orang yang takut kalah. Ya kalau memang dianggap tidak layak kan kamu nggak harus takut. Berarti caramu lebih baik, kenapa kok takut? Ya kan? Begitu dia udah membuli apalagi soal fisik, itu menurut saya karena takut kalah. Harusnya kan dia ngeremehin lawan. Harusnya ngeremehin, cuman kayak lu gue pasti menang nih. Nah, kan? Kalau emang dianggap tidak layak kan, nah, kenapa kok malah menyarankan untuk tidak maju? Itu berarti ada ketakutan. Kemudian juga ada pernyataan beberapa kali secara implisit dari Pak Jokowi, saya untuk mendukung Pak Prabowo. Kemudian yang ini yang paling penting, Gus Dur pernah mengatakan Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Kalau ini terjadi, nggak ada yang meragukan kualitas.